Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, pembelajaran 5. Materi ini ada di halaman 98 sampai 106 anak-anak. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 5, Benny telah mahir menulis puisi. Sekarang Benny akan mengikuti lomba menggambar. Lomba menggambar layang-layang. Lomba dilakukan dengan adil. Adil sesuai rentang waktu yang ditetapkan. Ayo mengamati anak-anak. Amatilah gambar berikut. Di sini kita amati pada gambar, tampak di sini Siti sedang mengikuti lomba membaca puisi anak-anak. Selanjutnya tampak Udin di sini sedang bermain estafet bola. Ini Udin bermain estafet bola, dan juga Benny dan teman-teman sedang mengikuti lomba menggambar layang-layang. Apa yang sedang dilakukan Udin? Benar. Udin sedang bermain estafet bola. Udin memutar badan ke samping. Udin bermain bersama temannya. Ayo berlatih anak-anak. Amati gambar di atas. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Di sini ibu memberi satu contoh kalimat tanya anak-anak. Ini pertanyaannya. Lomba apa yang diikuti Benny? Jangan lupa dalam membuat kalimat tanya, kata tanya di sini lomba apa diletakkan di depan. Awal kalimat tanya menggunakan huruf kapital, akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Nama orang huruf kapital anak-anak awalnya di sini. Ini alternatif jawaban teman. Benny mengikuti lomba menggambar layang-layang. Jangan lupa dalam kalimat berita di sini awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Benny dan teman-temannya akan berolahraga. Olahraga seperti berikut. Ayo mencoba anak-anak, perhatikan gambar berikut. Lakukan bersama teman-temanmu. Lakukan dengan bimbingan gurumu. Tampak di sini Benny ini melakukan gerakan roll depan anak-anak ini. Ini sikap awal ini tegak, selanjutnya sikap kedua bersiap-siap, selanjutnya melakukan roll depan. Dan di sini di akhir gerakan Benny kembali berdiri tegak. Di gambar kedua di sini tampak Benny sedang melakukan gerakan roll belakang. Ini. Badan dapat diputar ke samping kiri dan kanan. Coba lakukan gerakan itu. Hati-hati dalam melakukan gerakan tersebut. Kemudian bermainlah estafet bola. Caranya dengan gerakan memutar badan. Tampak di sini anak-anak sedang melakukan gerakan memutar badan dalam bermain estafet bola anak-anak. Ini teman yang belakang memutar badan, setelah memegang bola di sini, teman yang depan melanjutkan memutar badan. Bagaimana perasaanmu setelah bermain estafet bola? Tentu anak-anak merasa senang. Ceritakan pengalamanmu bermain estafet bola. Tim Edo terdiri atas anak laki-laki. Tim Benny ada anak perempuannya. Berikanlah kesempatan yang sama untuk anak perempuan. Sikap di atas sesuai sila kedua Pancasila. Perlu Ibu ingatkan kembali anak-anak bahwa bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Ini gambar rantai ini adalah simbol sila kedua Pancasila. Ayo berlatih anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Berikan centang yang sesuai sila kedua Pancasila. Baik, kita amati dari gambar yang pertama. Tampak di sini Benny dan teman-teman sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah.
bekerja sama atau bekerja bakti bersama teman-teman. Ini mencerminkan sila kedua Pancasila, anak-anak. Ini kita centang. Lanjut ke gambar kedua. Di sini tampak gambar seorang anak laki-laki yang menunjuk kepada teman perempuannya. Ini adalah sikap yang tidak sopan seperti ini, anak-anak. Ini bisa menimbulkan perselisihan. Sikap seperti ini tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Tidak kita centang, anak-anak. Lanjut ke gambar ketiga, anak-anak. Di sini tampak dua orang anak yang memilih-milih teman dalam berteman. Dia tidak mau berteman dengan teman lain yang mungkin berbeda warna kulit, berbeda suku, ataupun berbeda status sosial. Ini tidak sesuai dengan sila kedua, anak-anak. Tidak kita centang. Lanjut ke gambar keempat, anak-anak. Tampak di sini dua orang anak yang sedang melakukan piket kelas. Berbagi tugas dalam piket kelas dengan adil. Ada yang menyapu, ada yang mengelap kaca. Ini sesuai sila kedua Pancasila, anak-anak. Ini kita centang. Selanjutnya di gambar kelima di sini. Ini tampak anak-anak sedang bermusyawarah dan memberi kesempatan yang sama untuk teman yang perempuan. Ini artinya mengakui persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, anak-anak. Ini kita centang. Ayo mengamati, anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Benny memberi kesempatan sama untuk anak perempuan. Benny bersyukur dapat saling kenal, juga kenal dengan anak perempuan. Tampak di sini anak-anak laki-laki dan perempuan duduk bersama sedang menjelaskan penjelasan dari Bapak Guru. Ayo bercerita, anak-anak. Ceritakanlah pengalamanmu. Pengalaman di sekolah sesuai sila kedua Pancasila. Aku sangat senang memiliki teman. Temanku semua baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki. Coba tuliskan pengalamanmu. Pengalaman di rumah sesuai sila kedua Pancasila. Tuliskan pada kolom berikut. Di sini ibu memberi satu contoh pengalaman, anak-anak. Ini judulnya adalah sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa itu sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kakakku bernama Salva. Kakakku mempunyai hobi bermain piano. Saat aku sedang belajar, kakakku bermain piano. Suara piano itu menggangguku. Aku menghampiri kakak untuk memintanya berhenti bermain piano. Kakak segera menghentikan permainan pianonya. Aku juga meminta kakak mengajariku soal matematika yang aku belum paham. Kakak dengan senang hati mau mengajariku. Kakakku memang kakak yang baik dan patut diteladani. Perlu anak-anak ketahui bahwa dari cerita pengalaman ini, kakak yang berhenti bermain piano saat adiknya belajar, ini menunjukkan sikap tenggang rasa. Dan sikap kakak yang mau mengajari adik yang dalam kesulitan, itu berarti mau menolong orang lain yang membutuhkan. Itu juga sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ayo membaca, anak-anak. Ingatkah kamu lagu Layang-Layang? Tentu anak-anak masih ingat. Bacalah teks lagunya berikut ini. Bacalah seperti puisi. Layang-layang, ciptaan Mandong Lubis. Ku ambil buluh sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang. Ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang. Hatiku riang dan senang. Simaklah temanmu saat membacanya.
Berikan tanggapanmu. Gunakan bahasa yang sopan. Di sini Ibu memberi satu contoh tanggapan anak-anak. Ini contohnya, ekspresi dalam membaca puisi sudah sesuai dengan isi puisi, yaitu gembira. Lafal dalam membaca puisi sudah jelas, tetapi intonasi atau tinggi rendahnya nada dalam membaca puisi masih kurang tepat. Ayo berdiskusi anak-anak, perhatikan kata-kata berikut. Diskusikan maknanya dengan temanmu. Di sini ada 5 kata anak-anak, dan di sini Ibu sudah membahas maknanya. Untuk yang pertama, kata buluh maknanya adalah bambu atau talang. Yang kedua, kata potong maknanya penggal atau kerat. Kata ketiga, timbang maknanya tidak berat sebelah atau sama berat. Kata keempat, raut maknanya melicinkan atau menghaluskan. Dan kata kelima, riang maknanya suka hati atau girang sekali. Kerjakanlah latihan berikut. Cermati kata-kata dalam kotak sebelah kiri, susunlah huruf pada kotak sebelah kanan. Kamu akan menemukan maknanya. Baik, Ibu mulai dari kata yang sebelah kiri. Di sini ada bambu atau talang. Ini makna kata buluh anak-anak. Di sini sudah tersedia huruf U, H, U, L, B. Kalau disusun membentuk kata buluh di sini, yang artinya bambu atau talang. Selanjutnya ada kata-kata melicinkan atau menghaluskan, itu raut anak-anak. Ini ATRU, kalau kita susun di sini membentuk kata raut. Lanjut, di sini penggal atau kerat, ini adalah makna kata potong anak-anak. Di sini sudah tersedia huruf G, O, P, N, O, T. Di sini P, O, T, O, N, G. Lanjut, di sini suka hati atau girang sekali anak-anak. Di sini kata yang tersedia adalah G, R, A, N, I, G. Kalau Ibu isi dengan kata riang, ini tidak sesuai anak-anak. Jadi ini tepatnya adalah kata girang. Jadi di sini ini tepatnya kalau diisikan itu tidak riang tetapi girang anak-anak. Lanjut, tidak berat sebelah atau sama berat, itu artinya timbang. Di sini sudah ada kata huruf T, G, A, B, N, I, M. Ini T, I, M, B, A, N, G. Ini sudah sesuai ini anak-anak. Perhatikan kolom berikut. Temukan kata-katanya seperti di atas. Ikuti petunjuk gurumu sebelum mengerjakan. Baik, di sini sudah tersedia petak-petak yang berisi huruf anak-anak. Ini kalau kita cari, kita bisa menemukan kosakata sesuai tulisan di atas. Ini yang pertama, kata buluh sudah ada di sini. B, U, L, U, H. Ini panahnya ke bawah. Selanjutnya tadi ada kata potong anak-anak di sini membentuk kata potong di sini. Perhatikan kolom berikut. Temukan kata-katanya seperti di atas. Ikuti petunjuk gurumu sebelum mengerjakan. Baik, di sini sudah ada petak-petak berisi huruf-huruf anak-anak. Di sini nanti kalau kita cari bisa membentuk kosakata. Yang pertama, buluh sudah ada di sini. B, U, L, U, H. Ini panahnya ke bawah. Selanjutnya di sini ada kata potong anak-anak. Ini ada kata potong di sini. Bentuk kata potong ini panahnya ke bawah. Ini dari atas ke bawah membacanya. Selanjutnya di sini membentuk kata timbang anak-anak. Ini membentuk kata timbang. Ini membacanya dari kiri ke kanan. Ini membentuk kata timbang. Selanjutnya ada kata riang anak-anak di sini. Ini ada kata riang. Ini membacanya dari bawah ke atas. R-I-A-N-G, dari bawah ke atas. Ini selanjutnya di sini ada huruf U, A, U, T. Ini tidak bisa terbentuk kata raut anak-anak.
Ini. Maka Ibu ganti dengan huruf R di sini. R-A-U-T, membentuk kata raut. Ini Ibu ubah anak-anak, berarti yang di sini Ibu ubah biar bisa terbentuk kata raut. Nanti anak-anak bisa memberi warna sendiri. Ini panahnya ke kiri bawah. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.